Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, mohon pertolongannya, dan kita berlindung dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amalan-amalan kita. Siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa saja yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk atau hidayah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada beliau, seluruh keluarganya, dan para sahabat beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri pada Allah. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agamanya Allah, yaitu Al-Quranul Karim, secara keseluruhan. Bersatulah kalian dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai seluruh manusia di jagat raya ini, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu, yaitu Allah, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya Adam. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kalian semua kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan jagalah hubungan kekeluargaan, yaitu silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kula bid'atin dolalah wa kula dolalatin finnar. Wa qala aidan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'at syahid. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulihil karim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah.
Yang pertama dan yang paling utama dalam kehidupan kita di dunia yang fana dan sangat singkat ini, kita di dunia hadirin laksana mampir ngombe, singgah minum, ada awalnya tidak ada akhirnya. Itulah kehidupan roh manusia. Marilah kita berusaha, berikhtiar meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melaksanakan seluruh perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang wajib maupun yang sunnah, sembari mengharap ridhonya, mengharap rahmatnya, dan mengharap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus hadirin menjauhi untuk tidak melakukan segala larangannya. Apakah yang makruh, yang subhat, yang bid'ah, apalagi yang haram. Senantiasa apa? Kita ini takut akan murkanya, takut akan siksanya, takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang beriman hadirin, tidak ada perkara yang lebih menguntungkan melebihi taat, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada perkara yang lebih merugikan melebihi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hadirin, bagi orang beriman tidak ada pemandangan yang lebih menggembirakan hatinya melebihi memandang orang-orang mengamalkan agamanya Allah secara kafah, secara sungguh-sungguh, secara sempurna. Dan tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan hatinya melebihi melihat orang-orang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun maksiat yang paling besar adalah tarku sholah, yaitu meninggalkan sholat wajib yang 5 waktu dan berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita wajib bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita yang begitu banyak, yang tidak mungkin kita dapat menghitungnya, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kebagaswarasan, nikmat aman fi amanillah. Apalagi kita dikaruniai polnya dan puncaknya nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena hadirin, hanya dengan nikmat iman dan Islam inilah yang akan membela kita, yang jadi asbab keselamatan kita di alam akhirat nanti, dan jadi asbab keselamatan kita sehingga kita dimasukkan surganya Allah yang penuh kenikmatan abadi selama-lamanya hanya dengan iman dan Islam, iman dan amal soleh kita, iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, tanda orang beriman yang lain adalah jika harta benda dunia hingga padanya, maka mereka merasa gelisah, bisa-bisa memperlambat hisabnya di akhirat. Dan akan gembira bagi orang beriman ini jika harta bendanya dihabiskan untuk perjuangan agama, jihad wa khuruj fi sabilillah ke seluruh alam. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak sekali diterangkan, dijelaskan, dituliskan dalam Al-Quran, yaitu tanda-tanda orang yang mempunyai iman yang sahih, iman yang sungguh-sungguh. Di dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, saya akan memberikan beberapa ayat Al-Quran, tanda-tanda orang memiliki iman yang sejati. Yang pertama surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat kedua. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila mana disebut asmanya Allah gemetar hatinya, dan bila mana dibacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka, maka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Hadirin, dalam ayat ini perlu ditekankan, saya jelaskan, gemetar hatinya. Begitu disebut asma Allah dari rumah-rumahnya Allah, dari masjid Allah, dari masjid-masjidnya Allah, dengan lafaz kalimah yang membesarkan zatnya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka mereka yang beriman ini gemetar gumregah. Gumregah untuk apa? Segera mendatangi panggilan tersebut karena iman dan takwanya. Untuk apa? Menjalankan sholat 5 waktu di mana dikumandangkan panggilan tersebut. Selanjutnya surat At-Taubah, surat ke-9 ayatnya 18. Ada kaitannya dengan surat Al-Anfal tadi. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yasha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, di sini masjid Allah ini masjid-masjid seluruh alam, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari akhir, hari akhirat, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun, kepada siapapun, kecuali takutnya hanya kepada Allah. Maka pastilah mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Jadi kriteria orang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir yaitu mau dan mampu memakmurkan masjid-masjid Allah di mana saja kita berada, dengan mendatanginya minimal 5 waktu sesuai panggilannya Allah, melaksanakan sholat wajib dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita ini mampu melaksanakan 40 hari saja sholat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula imam, maka kita akan mendapat dua kebebasan, yaitu bebas dari api neraka dan bebas daripada sifat munafik, sebagaimana hadisnya Rasulullah, man sholat lillah arba'ina yauman fi jama'ati yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atani, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Itulah hadis yang saya sampaikan, yang maknanya bila mana kita mampu sholat karena Allah Ta'ala, bukan karena apa-apa. Jadi lillah ini artinya karena Allah Ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula imam, artinya berjamaah, makmum di belakang imam atau jadi imam, maka hanya dengan 40 hari saja akan diberi 2 kebebasan, bebas dari api nerakanya Allah dan bebas dari sifat munafik. Selanjutnya, tanda iman yang ketiga di dalam Al-Quran disebutkan dari dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayatnya 15. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati, mukmin yang benar-benar sejati adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka ini tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalannya Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Benar apanya? Benar keimanannya, iman yang sejati. Jadi jangan takut kepada siapapun, kepada apapun, takutnya hanya kepada Allah. Kita senantiasa berjihad, mendakwahkan agamanya Allah, khuruj fisabilillah.
kita niatkan bergabung dengan rekan-rekan yang biasa khuruj fisabilillah tiap bulannya 3 hari, tiap tahunnya meluangkan 40 hari, dan seumur hidup luangkan waktu 4 bulan atau 120 hari untuk menguatkan iman kita, berhijrah, memperbaiki diri kita, dan berjihad di jalannya Allah, melepaskan kepentingan-kepentingan dunia untuk kepentingan akhirat kita. Demikian surat Al-Hujurat ayat 15. Selanjutnya kembali ke surat yang kedua, yaitu Al-Baqarah ayatnya 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa berhijrah serta berjihad di jalannya Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmatnya Allah. Maka Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Jadi dalam Al-Baqarah ayat 218 ini, siapa saja yang ingin mendapatkan rahmat Allah, yaitu surganya Allah di hari kiamat nanti, maka jangan ragu-ragu untuk apa? Berhijrah, memperbaiki diri kita dengan meluangkan waktu tadi, dan berjihad mendakwakan agamanya Allah. Kalimah thayyibah la ilaha illallah disebarkan ke seluruh alam. Makanya jangan ragu-ragu untuk mendakwakan agama ke seluruh alam, mengikuti risalah kenabian, meneruskan risalah kenabian, yaitu dakwah ilallah. Selanjutnya surat At-Taubah ayatnya 24 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, yang kamu miliki, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, kedelapan tersebut lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya Allah dan Rasul-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi hadirin yang saya hormati, saya cintai, saya sayangi karena Allah Ta'ala, dalam At-Taubah surat ke-9 ayatnya 24 ini semacam ancaman Allah kepada umatnya baginda Rasulullah yang tidak mau berhijrah dan berjihad di jalannya Allah dan Rasulnya, maka diancam termasuk golongannya orang-orang yang fasik. Untuk itu jangan pentingkan atau jangan cintai 8 melebihi 3 perkara. 8 perkara melebihi 3 perkara. 3 tersebut apa? Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya Allah dan Rasulnya. Semoga dengan yang saya sampaikan ini Allah memberikan kepahaman kepada kita, dan Allah memberi kekuatan kepada kita, mau dan mampu, serta bersedia mendakwahkan agamanya Allah, berhijrah dan berjihad, khuruj fisabilillah ke seluruh alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wassami'ul alim wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah. Irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihil adhar wa ashabil akhyar wa salim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wantahu amanahakum anhu la'alakum tuflihun. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi binafsih wasana bi malaikatihil musabiqati bi qudsih walam yazal qailan aliman. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, yang saya hormati, saya cintai, sayangi karena Allah Ta'ala. Pada khutbah kedua ini saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin semuanya. Mengajak untuk apa? Mari kita tingkatkan lagi dan lagi iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan apa? Mendatangi sholat hari raya pekanan seperti ini, yaitu hari raya pekanan itu adalah Jumatan seperti ini lebih awal lagi. Karena apa hadirin? Allah SWT setiap hari Jumat selalu mengutus para malaikatnya mencatat orang-orang yang masuk masjid untuk Jumatan. Begitu khotib naik mimbar dan beruluk salam, menyampaikan salam dan diteruskan adzan, maka seketika itu malaikat tersebut menutup buku catatannya. Sehingga hadirin, nama-nama orang yang datang setelahnya tidak tercatat karena malaikat sudah menutup buku catatan. Maka rugilah mereka. Di akhirat nanti akan dimintai pertanggungan jawaban atas kewajiban sholat berjamaah, sholat Jumatan hari raya pekanan ini. Maka mari kita niatkan meningkatkan iman dan takwa, dimulai dengan mendatangi sholat Jumat lebih awal lagi. Dan selanjutnya mari kita tutup dengan doa, semoga Allah SWT memberikan pemimpin negara kesatuan Republik Indonesia ini yang betul-betul memiliki iman dan takwa yang mantap, yang kuat, yang sanggup membawa negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang adil makmur, sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslimah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyi'at warzuqhum minat thayyibat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat ya arhamar rahimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma syaddid samlahum, Allahumma mazik zam'ahum, Allahumma dammir diyarahum, Allahumma ansur man nasaruddin wahdul man qadalal muslimin wasli jami'a ulatil muslimin. Allahumma jal baldatana hadihi Indonesia baldatan aminatan mutmainah tajri fiha ahkamullah wa sunnatu rasulihi wa syaira buldanil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allah makshib anal bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fasha'a wal munkar wal ba'ya wa sada'ida wal mihan ma tahara minha wa ma batan min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina ammah
innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa ajalu aqimus shalah.